Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan sebanyak 700 orang, sementara orang-orang kafir membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Rasulullah menyiapkan strategi khusus, yaitu halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di vlog saya Farid Rizky 25. Dan pada pagi hari menjelang siang hari ini saya berada di tempat yang sangat bersejarah, yaitu di Jabal Uhud. Jadi sebelum saya melanjutkan videonya, seperti biasa jika Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, dan komentar di bawah bila ada pertanyaan seputar Mekah dan Madinah, agar saya semakin semangat lagi membuat konten menarik di Arab Saudi ini. Oke, kita lanjut ya sahabat. Oke sahabat, ini adalah tempat yang sangat bersejarah ya. Di depan kita itu ada makam para syuhada. Masya Allah, luar biasa sekali. Makam para syuhada yang tewas sebanyak 70 orang yang meninggal dunia ketika terjadi perang yang sangat hebat, yaitu perang Uhud ya. Dan di depan ini ada masjid, ini namanya Masjid Sayyidi Asy-Syuhada ya, yang dibangun. Dan di sampingnya ini adalah Jabal Arimah. Jabal Arimah adalah gunung kecil, tempat di mana pasukan perang panah yang sudah disiapkan oleh Rasulullah untuk melawan para kafir Quraisy. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Ini dua orang. Orang Lombok. Ya, ini orang Lombok ini. Siapa namanya? Hasarah. Hasarah. Ya, udah berapa tahun kerja? 20 tahun. 20 tahun, udah pernah pulang? Dek. Nah ini guys, ini Sarah, seorang TKI yang kerja di Jeddah selama 20 tahun, tidak pernah pulang, mencari nafkah demi keluarga. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan yang di depan Dari Lampung. dari Lampung, namanya siapa? Mas Tira. Mas Tira. Ini Masya Allah, berapa tahun sudah? 20 tahun. 20 tahun 3 juga. tahun sekali pulang. 3 tahun sekali pulang, Masya Allah ya. Orang tua dan Oke, salam dari Lampung. Waalaikumsalam. Gunung yang terbentang luas, Masya Allah. Di tempat ini tentu sahabat-sahabat yang ada di rumah mungkin kepingin tahu apa nilai sejarah yang bisa kita petik dari Jabal Uhud ini. Apa nilai sejarah yang bisa kita dapatkan dari yang ada di Jabal Uhud ini? Tentu banyak sekali nilai-nilai sejarah yang terkandung di tempat ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas ya. Sahabat YouTube, dimanapun saja berada, Jabal Uhud merupakan jabal yang terbentang luas dan terpanjang yang ada di kota Madinah ini. Kenapa dikatakan Jabal Uhud? Jabal artinya gunung, Uhud artinya menyendiri, sehingga disebut dengan gunung penyendiri. Dan di tempat inilah terjadi peristiwa yang sangat hebat, yaitu perang Uhud antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, yaitu 700 orang kaum muslimin melawan 3.000 orang kafir Quraisy. Sebenarnya pada waktu itu ada 1.000 orang muslim yang dibawa oleh Rasulullah untuk melawan orang-orang kafir ini, tetapi karena ada yang munafik, yang 300 orang mengundurkan diri kemudian bergabung dengan kafir Quraisy. Tersisa jumlah pasukan Rasulullah yaitu sebanyak 700 orang, kemudian orang-orang kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang. Perang Uhud terjadi pada tanggal 15 Syawal 3 Hijriah 625 Masehi. Dan di tempat inilah Rasulullah
menyiapkan strategi khusus untuk melawan orang-orang kafir karena jumlahnya yang begitu banyak, yaitu 3.000 pasukan kafir Quraisy melawan 700 pasukan kaum muslimin. Nah, ketika itulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan sebanyak 700 orang, sementara orang-orang kafir membawa pasukan sebanyak 3.000 orang, Rasulullah menyiapkan strategi khusus, yaitu di tempat Jabal Arimah ini yang saya naiki ini sahabat, ya, ini namanya adalah Jabal Arimah. Di tempat Jabal Arimah ini atau Jabal Ainain ini, Rasulullah sudah menyiapkan 50 pasukan pemanah yang disiapkan oleh Rasulullah untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Ya, Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah yang ada di tempat ini, jangan ada yang turun apapun yang terjadi, walaupun kita menang, jangan ada yang meninggalkan pos. Begitu kaum muslimin bersama orang-orang kafir melakukan gencatan senjata, berperang, peperangan yang sangat hebat, akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin, khususnya pasukan pemanah yang ada di Jabal Arimah ini, tergiur dan tergoda dengan harta benda yang dibawa, yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir ini, sehingga mereka turun dan lupa pesan daripada Rasulullah. Ya, lupa pesan daripada Rasulullah. Yang tinggal di atas Jabal Arimah ini hanya komandannya, yaitu Abdullah bin Jabir dan 6 kaum muslimin lainnya. Sehingga Sehingga melihat seperti itu, lalu Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam, melihat menggunakan kesempatan emas ini, yaitu melihat kaum muslimin turun dari gunung, kemudian Khalid bin Walid mengerahkan pasukannya berbelok ke arah belakang, menerobos ke arah belakang, dan akhirnya membunuh kaum muslimin, sehingga yang tewas sebanyak 70 orang, termasuk adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Masya Allah, ini ada 5 bidadari yang baru saja pulang berfoto-foto di tempat ini. Nah, ini siapa namanya? Halo. Halo. Sali. Namanya siapa? Sali. Hah? Neng Sali. Neng Hali. Berapa lama kerja di sini? Udah lumayan 6 tahunan. 6 tahun. Sama ibu atau Iya, semoga. ini ibunya? Iya. Ya, ibu gimana kabar, Bu? Sehat? Ya. Udah berapa lama di sini, Bu? Di Jeddah? Di Jeddah 8 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Sama suami juga? Enggak, sendiri. Oh, sendiri. Sama anak aja. Sama anak aja, Masya Allah. Ini teman-teman, ini TKW kita yang kerja di Jeddah ya. Dan di depan terlihat ada makam para syuhada dan Masjid Sayyid Asy-Syuhada yang ada di sebelah kanan kita. Sekarang kita akan menuju ke bis, kita akan pulang, kita akan menuju ke kota, kita akan menuju ke Masjid Nabawi. Lewat sini aja, ya, lewat sini aja, lewat sini, Bu. Dan ini TKI TKW kita yang sang bidadari. Bidadari turun dari atas langit. Pak Jabal Uhud. Bidadari turun dari Jabal Ain. Oke sahabat, teman-teman YouTube dimanapun saja berada, ya sekian dulu tayangan video ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang menonton. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini agar semakin semangat lagi saya membuat konten sejarah seputar Mekah dan Madinah dan bermanfaat untuk Anda yang di rumah. Terima kasih sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Kami undur diri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.